Tapi kalau tempat kerja itu bisa dibilang sekolah gue lah gitu. Gue malah sempat begadang 3 hari 2 malam. Gue agak goblok sih di matematika emang. Sorry. Gimana caranya tuh ngejangkau banyak Alright. dalam sekali lempar gitu loh. Ditempa berantakan. Katanya ada yang bilang kalau ngopi diakhirin nggak pakai tuh beda. Tadi gue pakai sekarang kita coba nggak pakai Emang kurang Welcome to Gold Towers. Waktunya memulai bisnis. Oke. Di episode kali ini kita akan ngebahas atau gue udah kedatangan seorang bintang tamu atau narasumber yang berhubungan dengan kopi. So please welcome Girza Gemara. Halo. Luar biasa sekali ya. Halo Kak Gestra. Yes, Kakak Girza. Apa kabar nih Kakak Girza? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Yes. Gimana kemarin setelah menjadi seorang penyintas? Jadi gini, sebelum gue mulai ngobrol ya sama Girza ya, gue waktu itu lagi jadi penyintas dan Girza juga ternyata lagi jadi penyintas, ya enggak? Terus kita DM-an gitu sampai ada sesi curhat, saking gabutnya. Udah ya. Ini pandemi ini emang luar biasa banget nih ya. Tapi kalau kita berbicara tentang bisnis atau bisnis yang lagi lu jalanin nih sekarang Za. Apa namanya, lu bisa sedikit cerita gak sih kenapa akhirnya lu memutuskan untuk terjun atau bisnis di perihal kopi-kopi ini gitu. Ya. Jadi sebenarnya di kopi ini sudah dari tahun 2012. Oh lama juga ya, 2012. Iya 2012. 9 ya. Jadi barista dulu. Okay. Jadi dari tahun 2012 sampai ke 2019. Akhirnya mutusin keluar juga. Dan akhirnya mutusin buat buka sendiri gitu ya. Oke. Sebenarnya awalnya dari iseng aja sih Kak Gestra. Dari iseng aja ya. Iseng, iya. Okay. Iseng bisa dibilang iseng banget lah. Iseng berhadiah. Bisa dibilang seperti itu. Oke. Jadi awalnya memang sambil kerja juga, sambil iseng, akhirnya keterusan. Nah, ketika pas lagi momennya akhirnya si kopi ini naik nih ya, lu pada saat itu masih di posisi menjadi barista atau memutuskan untuk langsung cabut dan akhirnya pivot menjadi seseorang yang lebih concern terhadap produk kopinya gitu. Jadi bisa dibilang kalau hype-nya itu 2015-16 ya. 15-16 ya, oke. Itu masih jadi barista juga. Masih langsung turun ke ini ketemu customer lah gitu ya. Sama-sama ngedukasi tipis-tipis lah waktu itu ya kan. Dari yang tadinya nggak begitu detail sampai ke detail lah, katakan seperti itulah ya. Oke, ya. Di kopinya. Jadi setelah itu udah mulai runyem. Sebenarnya bukan bosan ya, maksudnya lebih ke kacau gitu. Oke, lu menemukan titik runyem lah ya. Titik runyem. Oke. Titik runyem. Yeah. Tapi masih dibilang masih seru lah. Oke. Meskipun runyem gitu. Bisa dikatakan seperti itulah. Dari situ ya akhirnya kenapa enggak juga sih gitu sebenarnya kan. Kita coba buat sendiri gitu. Makanya waktu itu berbarengan memang masih kerja juga. Tapi akhirnya sambil bikin project ini gitu. Kenapa lu akhirnya memutuskan untuk setelah sekian banyak atau si kopi ini lagi naik atau menjadi barista itu adalah sebuah profesi yang lagi banyak ingin orang geluti. Yeah. Akhirnya lu yang sudah lebih dulu memilih untuk mundur dan nge-switch profesi lu menjadi seorang pemasok gitu. Nah, kenapa tuh? Jadi sebenarnya sih ceritanya panjang banget nih Kak Gestra nih. Oke. Ceritanya panjang banget. A few moments later. Enggak gitu. Tapi akhirnya jadi kan sebenarnya banyak kejadian yang akhirnya jadi pembelajaran untuk kita ya. Kejadian mistis atau tidak ya? Tidak. Real Tidak. aja ya. Nah jadi dari situ tuh akhirnya kepikiran juga. Cuman kan memang sebelumnya tuh ya alhamdulillahnya kerja di tempat yang memang istilahnya
bisa dibilang gajinya lebih besar lah dibanding tempat lain gitu. Oh. Meskipun balik lagi ya kalau dibilang profesi juga barista masih belum jelas juntrungannya nih. Oke. Jenjang karirnya bakal seperti apa gitu Oh kan. iya. Sebenarnya dengan yang istilahnya mau sampai kapan sih gitu kan. Mau sampai kapan jadi barista ya nggak masalah sebenarnya gitu kan. Cuman ya akhirnya kayak tadi dibilang memang tempat kerja tuh juga sebagai sekolah juga gitu kan. Yes. Yang akhirnya kenapa enggak juga gitu dilakukan, maksudnya kayak bukan cari aman ya, memang harus apa ya, harus berpikir ke depannya gitu kan. Oke. Upgrade lah ya. Ya akhirnya dari situ terpikirlah untuk bikin si Gemara ini. Oh, gitu. alright. Sampai pada akhirnya lo mendapatkan sebuah produk dan lo labeli sebagai Gemara. Nah itu apa sih yang menjadi keunggulan salah satu dari si Gemara ini? Oke, jadi ada sedikit cerita lah ya. Jadi Gemara ini sebenarnya nama belakang gua gitu. Iya betul, Girza Gemara. Nah, jadi bukan unik ya, maksudnya karena nggak mikir jauh gitu, maksudnya kayak ketika bikin sesuatu, kadang-kadang kan orang ribet banget kayak milih nama aja pusing nih. Betul. Sampai ada ini benar kejadian gitu. Temen tuh pengen bikin usaha, tapi kan gue banyak ada kolaps gitu kan. Gue bilang, ayolah sama gue gitu. Sampai nggak jadi gara-gara dia mikirin namanya. Nama gue apa kata dia. Yeah. Tar dulu deh, gue mikirin nama inian gue dulu. Tar dulu deh gitu. Padahal kan ya udahlah. Ya memang nama itu doa, cuman ya udahlah gitu kan sebenarnya. Di satu sisi ada istilah nama adalah doa. Satu sisi ada satu sisi juga bilang kalau apalah arti sebuah nama. Iya gak sih? Dan sampai pada akhirnya itu memang kadang menjadi bahan pertimbangan yang sangat rumit ya untuk seseorang mungkin untuk memberikan label terhadap brandnya. Dan akhirnya lu dengan mudah untuk ngambil nama belakang lu. Gitu. Nah dari situ sebenarnya treatmentnya nggak yang bikin dia lebih mudah diterima tuh karena treatmentnya ya gue aja gitu. Sesimpel karena gue nggak bikin gimmick apa-apa gitu. Dengan ya udah yang gue aja seperti ini dan bedanya mungkin. Jadi sebenarnya Gemara ini tuh ada counselingnya juga gitu. Oh, counseling about coffee pasti ya? Betul. Coffee-nya, hospitality-nya gitu. Dan kalau yang tadi sempat ada tanya bedanya apa ketika di depan sama sekarang mungkin lebih di belakang gitu kan. Sebenarnya sama aja karena kita turun juga gitu. Malah lebih lo langsung ya? Betul. Karena ya so far masih gue sendirian sih kerjain semuanya. Silakan yang mau kirim CV. Semuanya masih sendirian. Jadi masih turun juga gitu, masih yang kayak kan memang sama aja sih sama kayak tahun-tahun 2014 tuh masih kayak yang barista tuh above all gitu. Jadi nggak bisa salah gitu, yang jutek banget kayak gitu. Nah sedangkan itu nggak bisa gitu, maksudnya kayak ya kita tetap harus melayani kan gitu melayani customer dengan baik, yang kayak gitu-gitu tuh jadi tambahannya lah mungkin bagi beberapa owner yang akhirnya pakai jasa gue juga. Alright, jadi memang bahasanya lo hanya tidak sekedar berjualan, lo hanya tidak sekedar berbisnis, tapi di dalam bisnis lo pun lo memberikan sebuah informasi mengenai kopi. Mungkin ada orang-orang yang memang bahasanya mau memulai usahanya atau bisnisnya di bidang coffee shop, tapi mungkin nggak terlalu ngerti ya, bukan yang awam banget gitu, cuman nggak terlalu ngerti. Di sini lo hadir sebagai orang itu gitu ya. Gue malah sempat begadang 3 hari 2 malam. Ngapain tuh? Buat bantuin klien itu. Buat akhirnya dia ya sedikit ya ngerti lah ya. Sistem kebut semalam gitu, enggak semalam, 2 malam. 2 malam. Sistem kebut 2 malam. Oleh Girza Gemara. Nah dari prosesnya ini lo all sendiri metik sih nggak mungkin ya? Apa memang lo metik juga? Oh enggak, nah jadi memang kebetulan untuk, nah jadi kan ini ada sebenarnya itemnya itu ada blend bahan pokok untuk espresso, sama single origin, yang seperti ini nih, yang filteran, biasa untuk dipakai V60 manual brewan lah, gitu. Ya, ini informasi juga nih ya, yang buat lo yang suka kopi. Nah jadi untuk bahan pokok espresso itu kita memang langsung dari petaninya. Langsung dari petani? Langsung dari Bengkulu. Jauh dari sana. Cuman biasanya ada di sini sih, ada di Bogor. Zah gini Zah, kita kan tahu ya, ini pandemi ini banget dan sangat luar biasa menghantam ya. Kayak badai yang tiba-tiba wus gitu datang. Nah apalagi kan kita nih lagi dilarang kemana-mana kemarin ini gitu kan. Hampir semua sektor, salah satu juga pariwisata,
wah udah deh gitu. Iya, kandas deh. Kandas gitu. Begitu saja. Yang dibangun bertahun-tahun gitu bisa kandas begitu saja. Apa strategi lu nih sebagai seorang roastery, sebagai seorang pemasok kopi di masa-masa ya masa sulit kemarin ini? Yang terdampak pasti semua sama sih ya. Betul. Sebenarnya. Kalau buat Gemara sendiri sih sesimpel kayak ini dapat pembelajaran juga sih karena kan ini PPKM nih sebelumnya PSBB gitu kan. Iya. Jadi kayak kan 2019 akhir awal ya pas banget lah ya. Pas banget sebelum pandeminya ada, terus pas banget pandeminya lah kayak gitu. Yang dirasain itu dulu kan pas mulai ini customernya masih belum banyak. Gitu kan. Katakanlah pintunya masih yang tadi ya masih kayak temennya temen gitu. Nah kalau sekarang kan alhamdulillahnya sudah ada juga yang lain gitu kan, nggak dari lingkungan teman atau nggak dari temannya temen gitu. Jadi dari situ tuh kepikiran kayak oh iya ya kayak kalau lu punya ikan 20 gitu, pintunya 5 berarti dibagi per pintu berapa tuh? 4 gitu kan. Kalau sehari misalkan kejualnya 2 deh, berarti nyisa kan? Jadi berapa tuh? Jadi 20 sehari 2. Gue agak goblok sih di matematika emang. Sorry. Nyisa 10. Nah masih nyisa kan? Iya. Coba deh kalau pintunya ada 10. Masing-masing 2. Kelar. Habis gitu ya. Habis. Nah apa yang lu lakuin supaya pintunya jadi 20? Jadi 10? Nah jadi sebenarnya belum ada platformnya, masih belum banyak sih sebenarnya ya. Si Gemara ini masih Instagram sebagai sebagai displaynya lah kayak gitu ya, showroomnya. Balik lagi kayak yang tadi, kayak gue masih turun kayak door to door juga. Lu lakukan itu sendiri? Iya. Nah waktu itu sempat ngobrol juga sama teman lah yang notabene dia pernah kerja di industri ini gitu, yang istilahnya lebih gede lah, pabrikan lah gitu. Sebenarnya di aparel dia. Jadi ngambil waktu itu curhat tentang gimana sih kalau misalnya kita punya loyal customer gitu, gimana sih kalau misalnya kita punya produk baru buat ngenalinnya gitu kan. Nah akhirnya waktu itu tuh karena kan Gemara juga belum ada tokonya nih, toko offline-nya belum ada gitu kan, terus kayak mikir gimana caranya kita ngenalin juga, gimana caranya biar sekalian juga promo gitu kan. Akhirnya waktu itu pernah bikin fun cupping. Pernah dengar gak Kak Gestra? Fun cupping, pernah. Fun cupping ya, waktu itu awal tuh di sini di sisi kiri. Waktu itu awalnya. Jadi fun cupping ini kita minta kerjasama dengan kedainya. Jadi kita ngasih bukan edukasi sih, lebih kayak ke icip-icip aja mungkin ya. Fun cupping tuh. Jadi yang belum tahu akhirnya jadi tahu gitu kan. Gak perlu daftar sesuatu, enggak. Kita tiba-tiba datang ngagetin gitu aja. Sok semuanya nimbrung di situ. Tapi sesuai protokol ya, tetap gitu. Jadi kayak gimana caranya tuh ngejangkau banyak dalam sekali lempar gitu loh. Yang lo lakukan adalah seperti itu. Iya. Jadi memang ya pasti bahasanya manusia ini fleksibel lah ya. Fleksibel tuh ketika kita lagi dalam keadaan apapun, akhirnya secara naluriah, secara insting nih kita bagaimana caranya bertahan. Dan lo lakukan itu untuk si Gemara juga gitu kan. Karena ya bahasanya ini adalah ladang lo gitu kan. Jadi di pandemi ini yang gue tangkap, lo berusaha untuk tetap menjadikan loyal customer lo adalah orang-orang yang jangan lari gitu. Iya pasti. Jadi lo tetap keep mereka, tahan mereka supaya mereka tetap berada di jaringnya si Gemara. Itulah ya salah satunya ya. Salah satunya itu. Dengan memberikan treatment yang baik pasti dan juga sebuah ya tadi seperti kita lihat di awal ya, kita obrolin di awal kalau Gemara ini gak cuma sekedar bisnis tapi juga ada sisi edukasinya. Betul, sama yang tadi sih kadang-kadang juga sebenarnya kan sesimpel itu ya, yang soal pintu itu. Cuman kadang-kadang tuh orang pengen jualan tuh banyak gitu. Ngeluarinnya itu bukan bikin pintunya, malah mereka tuh terjebak di situ. Kayak misalkan roaster itu kebanyakan pengen kayak gue supply kedai yang ini gitu. Yang keren-keren, padahal kedai yang kecil juga kan banyak sekali sebenarnya gitu. Jadi lo mainnya di ranah situ. Iya. Salah satunya. Gak pilih-pilih jadinya gitu kan. Jadi semua Gemara bisa ada gitu ya. Betul. Ngebuka pintu yang lebih banyak. Oke, luar biasa banget. Nah, emang nih pandemi menjadikan kita lebih orang-orang yang kuat lah ya.
ditempa ya kan, ditempa berantakan. Bukan makin kuat ya. Biasa nih kalau ngobrol tuh pasti harus ada kata-kata mutiara, gue nggak mau tahu pokoknya. Dari narasumber harus ada kata-kata mutiara. Kira-kira buat sobat cuan yang nanti nonton nih ya, ada bahasanya lu tuh pasti punya penguat buat diri lu sendiri nih. Nah mungkin bisa dibagiin gak sih buat sobat cuan? Kata penguat ya? Kata penguat. Gue mikir dulu kali ya. 1 detik, ya silakan. Jangan ragu sih sebenarnya. Oke. Itu aja. Jangan ragu. Make it simple. Karena pernah juga loh kayak ada yang tadi dibilang ya. Iya. Ada naik turun gitu. Ada satu hari itu bener-bener lagi turun banget. Sedih lah. Sedih ngegerutu gitu kan. Cuman pasti ada fasenya lah seperti itu kan. Tapi percaya nggak? Besoknya tiba-tiba dapat orderan gede. Itu yang namanya siapa yang tahu? Yes. Waktu itu pernah malah ada dari Jakarta datang ke sini. Yang gue nggak tahu itu siapa. Apa ya? Ibu-ibu berkerudung dengan gambar kayak begini. Ibu-ibu berkerudung. Who knows? Do it. Hanya lakukan aja. Luar biasa banget. Terima kasih buat ibu-ibu berkerudung yang udah bikin Girza nggak sedih di hari keduanya. Oke, sobat cuan. Tadi di awal sebelum kita mulai Girza udah ngasih sebuah kode bahwasannya dia akan ngasih hadiah buat sobat cuan semua. Nah kira-kira lo mau kasih pertanyaan apa nih buat nanti sobat cuan supaya bisa dapetin hadiah dari Gemara Roastery? Oke, buat sobat cuan pertanyaannya apa tagline-nya dari Gemara Coffee? Ditunggu ya. Ditunggu. Nah, jadi buat sobat cuan tadi yang udah nyimak dan dapat pertanyaan dari Girza, lo bisa langsung jawab di kolom komentar dan pastinya jawaban yang paling benar, nggak ada yang paling benar ya, karena ada tagline-nya ya. Iya. Jawaban yang benar akan dapetin hadiah dari Gemara Roastery dan juga Culture Hours. Lo langsung harus komen di YouTube ya, nanti di komen. Ada 2 pemenang ya? 2 pemenang. Oke, so sobat cuan, di episode pertama kali ini sangat luar biasa banget. Gue udah ngobrol sama seorang Girza yang akhirnya switching dari seorang barista menjadi seorang pemasok atau supplier biji kopi. Itu tuh ya, pemasok atau supplier biji kopi yang pastinya masih bertahan sampai sekarang, yang berhasil melewati badai pandemi, walaupun kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi di depan. Tapi ingat, tadi ada satu kata-kata dari Girza yang lo sobat cuan harus bisa terapin. Jadi lakukan aja, jangan pernah ragu gitu. Betul. Ya. Jangan pernah ragu, lakuin aja karena mau senang atau mau sedih kita nggak tahu. Hari ini mungkin kita senang, besok kita bisa sedih. Iya, dua-duanya depan hidung. Dua-duanya depan hidung gitu. Jadi gak usah ragu, lo lakuin aja. Apalagi buat lo yang mungkin mau memulai bisnis, ini saatnya ya. Yes. Belajar dari sekarang karena memang gak akan ada pernah habisnya buat belajar. Betul. Because life is process. So, sampai jumpa lagi di episode berikutnya sobat cuan. Dan pastinya jangan lupa buat subscribe. Nyalain lonceng notifikasi lo. Dan pastinya follow Instagramnya @culturehours. Dan juga boleh lo Instagramnya Gemara.official. Gemara.official. Di situ bisa langsung lihat produk-produknya dari Gemara. Dan juga pastinya jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast CH hanya di YouTube Culture Hour. So, Gesra Julio pamit. See you sobat cuan. Waktunya memulai bisnis. Yes, Girza terima kasih banyak udah mampir ke Culture Hour. Dan bagi cerita-ceritanya perihal Gemara Roastery ya. Yes. Semoga sukses. Amin. Dan pastinya ditunggu lagi inovasi-inovasi yang sangat keren dari Gemara Roastery. Siap. Yes, kayaknya kita harus cheers dulu nih. Boleh dong. Saudara persekopian. Siap.